Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa Tatiana, asal perguruan tinggi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dari kelas 2A dengan NIM 20.201.5333 akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa tentang getaran, gelombang, dan bunyi yang sudah saya laksanakan pada tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 7 Juni 2021 pada jam 1 sampai dengan jam 9. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini adalah tali kenur atau senar, berfungsi untuk menggantung bandul, kemudian bandul timbangan atau batu kerikil, berfungsi untuk sebagai bandul, penyangga untuk menggantung tali dan bandul, busur untuk mengukur sudut, simpangan, penggaris untuk mengukur panjang tali dan jarak sumber bunyi sound meter, kemudian stopwatch untuk menghitung waktu melakukan getaran, alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan, sumber bunyi untuk sumber bunyi yang diukur intensitasnya, aplikasi sound meter untuk mengukur taraf intensitas bunyi. Kemudian jadwal pelaksanaannya yang pertama menyiapkan alat dan bahan pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya melakukan percobaan pada kegiatan 1 dan 2 hari Jumat 4 Juni 2021, yang ketiga mengerjakan dan mengisi LKM pada hari Sabtu 5 Juni 2021, selanjutnya membuat video presentasi pada hari Minggu 6 Juni 2021, dan yang terakhir mengupload video presentasi ke YouTube pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Pada hasil pengamatan kegiatan 1 dengan panjang tali 10 cm, didapatkan simpangannya 10, jumlah getarannya 10, waktunya 7,19 sekon, periodenya 0,719 dan frekuensinya 1,390. Pada panjang tali 15 cm didapatkan pada simpangannya 10 derajat, jumlah getaran 10 dengan waktu 7,97 sekon, periode 0,797 dan frekuensinya 1,254. Pada panjang tali 20 cm, simpangannya 10 derajat, jumlah getaran 10, waktunya 9 sekon, periode 0,9, dan frekuensinya 1,111. Pada hasil pengamatan kegiatan 2, jarak sumber bunyi dengan sound meter 10 cm, taraf intensitasnya 67,5, intensitas bunyinya 10 pangkat min 5,25. Kemudian 20 cm, taraf intensitasnya 66,4, intensitas bunyinya 10 pangkat min 5,36. Yang selanjutnya 30 cm, taraf intensitasnya 64,9, intensitas bunyinya 10 pangkat min 5,51. 40 cm, taraf intensitasnya 62,8, intensitas bunyinya 10 pangkat min 5,72. Dan 50 cm, taraf intensitasnya 60,0, intensitas bunyinya 10 pangkat min 6. Diskusi. 1. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Berikut grafik terlampir. Kedua, berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Jadi hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi adalah semakin panjang tali, maka periodenya akan semakin besar dan frekuensinya akan semakin kecil. Sedangkan semakin pendek tali, maka periodenya akan semakin kecil dan frekuensinya akan semakin besar. Ketiga, berdasar hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi.
Berikut terlampir grafiknya. Keempat, berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Berdasarkan grafik nomor 3, hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi yaitu bahwa sudut simpangan yang memiliki besar yang sama dapat menghasilkan nilai periode dan frekuensi yang berbeda. Tetapi hal tersebut tidak akan lepas dari pengaruh faktor lain seperti panjangnya tali. 5. Bandul sederhana bermassa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Di sini diketahui L sama dengan 90 cm dijadikan meter jadi 0,9 meter. Gravitasinya 10 meter per sekon, massanya 200 gram, ditanya T dan F. Jawabnya, T sama dengan 2pi akar L per G. T sama dengan 2pi akar 0,9 per 10 meter per sekon kuadrat. T sama dengan 2pi akar 0,09. T sama dengan 2pi 0,3 sehingga ditentukan T adalah 0,6 pi sekon. 6. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Berikut grafiknya. 7. Berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Jadi hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi adalah berbanding terbalik karena semakin besar jarak sumber bunyi, maka nilai intensitas bunyi yang dihasilkan akan semakin kecil. Kemudian sebaliknya, apabila jarak semakin kecil, maka intensitas bunyi yang dihasilkan akan semakin besar. 8. Kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Jadi sumber bunyi yang dikategorikan sebagai noisy atau bising adalah bunyi yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan, sehingga sumber bunyi tersebut dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan seperti pendengaran. Selain itu juga dapat mengganggu ketentraman lingkungan di sekitar. 9. Tuliskan sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Sumber bunyi di lingkungan saya yang termasuk dalam kategori bising yaitu suara knalpot motor yang sudah dimodifikasi dengan tingkat kebisingan 90 desibel. Bahayanya, 1. Gangguan psikologis, yaitu menimbulkan sifat agresif dan defensif pada seseorang. Gangguan tidur yang dapat menyebabkan kurangnya fungsi kognitif. Yang kedua yaitu gangguan fisiologis. Ketulian atau hilangnya pendengaran. Ada dua, yaitu tuli sementara dan tuli permanen. B. Resiko kesehatan, resiko penyakit kardiovaskuler karena kebisingan akan mengaktifkan hormon dan syaraf tanggapan sehingga dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Selain itu dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. 10. Mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 watt per meter kuadrat. Jika intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat, sedangkan UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Di sini diketahui intensitas bunyi mesin jahit 2 kali 10 pangkat min 9, intensitas bunyi ambang 10 pangkat min 12. Ditanya taraf intensitas bunyi mesin jahitnya. Jawab, TI 0 sama dengan 10 log. TI 0 sama dengan 10 log 2 kali 10 pangkat min 9, 2 kali 10 pangkat min 9 per 10
pangkat min 12. TI0 sama dengan 10 log 2 kali 10 pangkat 3. TI0 sama dengan 10 log 2 plus log 10 pangkat 3. TI0 sama dengan 10 log 2 plus 3. TI0 sama dengan 30 plus 10 log 2. Jadi taraf intensitas 15 mesin jahit, yaitu TI sama dengan TI0 plus 10 log 15. TI sama dengan 30 plus log 2 plus 10 log 15. TI sama dengan 30 plus 10, lognya ditambah jadi log 2 tambah log 15. TI sama dengan 30 plus 10 log 30. TI sama dengan 30 plus 30 yaitu 60 desibel. Sehingga taraf intensitas bunyi dari 15 mesin jahit yaitu 60 desibel. Kesimpulannya, 1. Dapat menentukan frekuensi serta periode getaran. Kita dapat mengetahui hubungan antara panjang tali dengan periode memiliki hubungan yang berbanding lurus dan hubungan panjang tali dengan frekuensi yang berbanding terbalik. 2. Dapat menggunakan sumber bunyi yang ada di sekitar kita untuk menentukan taraf intensitas serta intensitas bunyi yang dihasilkan. 3. Hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi adalah semakin panjang tali, maka periodenya akan semakin besar dan frekuensinya akan semakin kecil. Sedangkan semakin pendek tali, maka periodenya akan semakin kecil dan frekuensinya akan semakin besar. Keempat, hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi, yaitu bahwa sudut simpangan yang memiliki besar yang sama dapat menghasilkan nilai periode dan frekuensi yang berbeda-beda. Tetapi hal tersebut tidak akan lepas dari pengaruh faktor lain seperti panjangnya tali. Kelima, hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi adalah berbanding terbalik karena semakin besar jarak sumber bunyi, maka nilai intensitas bunyi yang dihasilkan akan semakin kecil. Kemudian sebaliknya apabila jarak semakin kecil, maka intensitas bunyi yang dihasilkan akan semakin besar. Selanjutnya, sumber bunyi yang dikategorikan sebagai noisy atau bising adalah bunyi yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan, sehingga sumber bunyi yang terdapat tersebut dapat mengganggu atau membahayakan kesehatan seperti pendengaran. Selain itu juga dapat mengganggu ketentraman lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.